Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKJTU Semarang 3 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah situasi yang darurat karena adanya pandemi virus COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita, marilah kita senantiasa mengucap syukur dan berbahagia karena masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengadakan ibadah yang dilaksanakan secara pribadi dan bersama keluarga masing-masing dengan menggunakan pengantar siaran online. Marilah kita bersama-sama menerima kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam sanubari hati kita masing-masing. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sumarjo STH dengan tema khotbah menanti janji Bapa bertekun dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran di hadapan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 2 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Paskah ke-7 yang dilaksanakan di rumah-rumah bersama-sama kita lakukan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa pada saudara-saudara
sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai landasan dalam ibadah kita, saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita sambut firman ini dengan kita memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2. Muliakanlah Tuhan Allah. Hukum kasih diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama telah mendengar hukum kasih. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami belum sepenuhnya melakukan hukum kasih ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami hanya percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah kami memperoleh pengampunan, yaitu penebusan dosa. Doa pengakuan dosa ini serta permohonan pengampunan dosa kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berita anugerah sebagai jawaban Tuhan atas pengakuan dan permohonan kita. Mari kita terima firman Tuhan dari surat Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10. Surat Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Yesus dan juga telah mengakui bahwa Dialah juru selamat kita. Yesus menyelamatkan kita. Kita sambut pujian syukur Kidung Jemaat 40, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ajaib benar anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dan juga mampu untuk melakukannya. Saat ini kami sediakan hati kami buka pendengaran kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba-Mu siap untuk mendengar dan menerimanya. Pakailah hamba-Mu ini juga untuk menjadi sarana di mana Tuhan bersabda bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan untuk pewartaan firman ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 ini yang kita adakan di rumah-rumah, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian.
rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah mendengar firman Tuhan, menerima, mau memelihara dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, melalui firman ini saya memberikan tema dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 ini, menanti janji Bapa, bertekun dalam doa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menanti merupakan suatu pekerjaan yang tentunya dapat menjadikan seseorang atau kita itu mengalami kejenuhan atau kebosanan. Apalagi atau terlebih kalau dalam menanti itu atau dalam menunggu itu tidak ada waktu kepastiannya kapan yang kita nanti datang, atau dalam menanti itu tidak ada aktivitas yang kita lakukan. 10 menit mungkin bisa kita rasakan 1 jam atau 2 jam. Yang jelas waktu terasa lama dan bisa menjadikan jenuh, bosan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 ini mengisahkan tentang kembalinya rasul-rasul dari bukit, yaitu bukit menuju kepada kota Yerusalem. Dikatakan kalau di sini tadi adalah Bukit Zaitun. Ya. Mereka dalam perjalanan ini tentunya ada pertanyaan. Mengapa mereka justru menuju ke Yerusalem? Tidak menuju ke rumah mereka masing-masing setelah menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam kisah sebelumnya, yaitu khususnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4a, di sana dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, dari ayat ini tentunya kita akhirnya mengetahui ternyata para rasul ini tidak langsung menuju ke tempat tinggal mereka masing-masing, karena mereka telah memperoleh perintah amanat dari Tuhan Yesus agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem, agar mereka ini tetap menantikan janji Bapa. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan dalam menanti janji Bapa? Karena tentang janji Bapa ini tidak disebutkan hari, tanggal,
tahun, bahkan jam berapa tidak disebutkan. Bisa terjadi seperti yang saya katakan di awal tadi, nunggu 10 menit bisa dirasakan 1 jam, nunggu 1 hari bisa dirasakan 1 bulan dan sebagainya. Nah, tetapi kita bisa melihat di sini apa yang para rasul lakukan. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 14a, di situ mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam menantikan janji Bapa, mereka ternyata bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tentunya tahu bahwa yang namanya doa itu adalah kekuatan yang bisa menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa juga merupakan sebagai sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Bahkan juga kita seringkali mengatakan bahwa doa juga merupakan nafas hidup orang percaya. Itu doa. Ya, meskipun terkadang dalam doa itu ada yang namanya tantangan yang terkadang menjadikan kita kecewa, sakit hati, dan juga marah. Namun tetap kita tahu bahwa doa itu menjadikan kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Dengan doa itu hidup dan pelayanan kita pun juga akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui adanya suatu relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Ini doa. Nah, akan tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kenyataan terkadang yang terjadi dalam kehidupan kita, doa itu menjadi suatu yang rutinitas, yang kering, yang terkadang hampa, dan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bahkan terkadang hanya sekedar rangkaian kata-kata yang kelihatan, yang terdengar indah, yang keluar dari mulut kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau demikian, bagaimanakah seharusnya doa kita agar tidak hambar, agar tidak hanya sekedar sebagai satu rutinitas atau tidak kering? Nah, pertanyaan ini kita bisa mencoba melihat dari tadi yang sudah kita baca. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14 tadi. Dari firman ini kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 14 ini, di sana kita bisa melihat bahwa para murid Tuhan Yesus, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dalam doa sehati. Itu terjadi karena apa? Karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi satu peristiwa yang sangat dahsyat, yang sempat membuat mereka terguncang dan sekaligus juga menggetarkan iman mereka. Nah, peristiwa apa itu yang bisa mengguncangkan atau menggetarkan iman mereka? Peristiwa itu adalah peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di salib. Peristiwa itu adalah peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus selama 40 hari. Ditambah lagi peristiwa kenaikannya ke surga. Mereka seakan-akan tidak mengerti apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka
mengalami satu kegoncangan dalam iman mereka, maka mereka melakukan doa dengan sehati, dan disitulah ada satu kekuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 17, tadi sebagai firman pembuka, Yohanes 17 ayat 9 sampai dengan 11, kita diajak berdoa dengan pola yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita mengenal bahwa Injil Yohanes 17 ayat 9 sampai seterusnya, ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus, doa syafaat Tuhan Yesus, yang dimana doa itu untuk para murid-muridnya, doa yang disampaikan kepada Allah Bapa. Dan kalau kita melihat di situ, dalam doa Tuhan Yesus itu, di sana ada satu dialog personal dan ada suatu relasi dengan Allah Bapa. Di sana juga kita bisa melihat adanya suatu relasi yang sangat indah dalam doa Tuhan Yesus. Relasi antara siapa? Yaitu relasi antara Allah Bapa, kemudian Tuhan Yesus, dan juga ada para murid-muridnya. Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dan dalam doanya itu untuk para pengikut-pengikutnya. Ini suatu dialog dan relasi yang sangat indah, dan inilah yang menjadi kekuatan bagi para pengikut Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita, bahkan juga dunia, diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, yang dimana semuanya merasakan, mengalami pergumulan yang berat. Penyebaran virus corona yang oleh yaitu Dewan Kesehatan Dunia mengatakan virus ini tidak akan mudah begitu saja hilang, tapi membutuhkan waktu yang lama. Ya, dan kita juga mendengar bahwa kita akan nantinya masuk di dalam new normal. Ya. Artinya bukan hanya kita dalam keluarga, dalam kota Semarang yang merasakan pergumulan bagaimana dampak virus corona yang orang mengatakan mengerikan. Kita juga bisa melihat dampak yang lain yang juga dirasakan bersama, yaitu masalah ekonomi, di mana kita tahu bahwa masalah ekonomi, dan kalau masalah ekonomi nanti berujung juga berkaitan dengan masalah perut, terkadang orang tidak berpikir panjang. Nah, sehingga dengan demikian saat ini di mana kita menanti janji Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, dan kita tidak tahu kapan itu akan dinyatakan oleh Tuhan, kita harus yang pertama, mari kita tetap bertekun dengan sehati. Kita berdoa kepada Tuhan dengan satu pergumulan yang sama, yaitu dalam kita menghadapi virus corona yang mau tidak mau dikatakan kelak akan kita harus hidup berdampingan dengan si virus corona itu. Ya, kalau kita demikian berarti kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan pertolongan agar kita masih bisa hidup. Dan Allah telah memberikan janjinya kepada kita, sehingga kita terus harus bertekun dengan sehati untuk berdoa kepada Tuhan, menantikan janji pertolongannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kita sudah memiliki pergumulan yang sama sehingga kita
terus tetap bertekun dalam doa. Dengan tentunya satu keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan kekuatan dan pertolongan. Marilah dalam doa kita itu juga kita bangun suatu inovasi, suatu relasi yang benar dengan Tuhan kita. Dengan kata lain, doa-doa kita mungkin selama ini hanya kita pribadi dengan Tuhan. Tapi mari kita berinovasi dalam doa kita itu tidak hanya sekedar percakapan searah, tapi benar-benar di situ ada dialog. Di situ ada satu relasi yang sungguh-sungguh antara kita pribadi dengan Tuhan Yesus dan juga dengan orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ada suatu relasi yang indah antara kita pribadi dengan Tuhan Yesus dan juga orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga dengan doa yang demikian ini tadi, kita percaya bahwa Allah sebagai sumber kehidupan dan juru selamat kita, Ia juga akan mengutus Roh-Nya yang penuh dengan kuasa untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita. Sehingga tadi kalau saya katakan, jikalau memang kita harus hidup berdampingan dengan virus corona, Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita, sehingga kita ada satu kekuatan, ada hikmat dalam pengertian kita dimampukan untuk menjalani pola-pola hidup sehat. Kita tetap bisa dimampukan menjalani kehidupan dengan iman yang sehat juga. Sehingga dengan demikian tentunya kita juga akan percaya bahwa Allah itu benar-benar menyertai kita. Kehidupan akan tetap Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah di Minggu Paskah ke-7 ini, di mana kita sekali lagi menanti janji Bapa, janganlah kita lewatkan dalam penantian ini. Mari terus tetap bertekun dengan sehati berdoa. Kita memiliki pergumulan yang sama, kita menghadapi persoalan yang sama juga. Mari bersama-sama kita serahkan tentang pergumulan ini kepada Tuhan. Yang kedua, jalin hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang dipercayakan kepada kita agar kuasa Allah nyata. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menanti janji Tuhan dengan tekun berdoa. Ajar kami untuk senantiasa sehati dalam menghadapi setiap tantangan dan juga pergumulan ini. Kami percaya ketika janji Tuhan yaitu Roh Kudus turun atas kami, di sana ada kuasa, ada hikmat, dan disitulah kami akan menjalani kehidupan secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita memperbarui apa yang menjadi pengakuan kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh muka bumi ini, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan kidung kesanggupan kita, Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal. Tuhan yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tengah situasi, kondisi menyebarnya virus corona ini, Tuhan telah menunjukkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat bagi sama kami. Pakailah kami untuk bisa menjaga kesehatan kami dan juga kesehatan sesama kami, dengan senantiasa mau mewujudkan apa yang sudah diajarkan kepada kami berkaitan dengan hidup secara sehat dan juga senantiasa menjaga hubungan sosial kami yang sudah ditata sedemikian rupa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Saat ini para pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintahan negeri kami ini
mereka telah bersusah payah untuk mempercepat penyelesaian berkaitan dengan menyebarnya virus corona ini. Kebijakan-kebijakan telah disampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara kami ini. Tapi sampai dengan saat ini ternyata penyebaran virus itu masih terjadi. Dan saat ini ya Tuhan, kami doakan untuk para pemimpin dan juga pemerintahan bangsa kami ini. Tuhan berikan hikmat. Tuhan senantiasa memberikan kekuasaan dan juga kekuatan, kemampuan bagi mereka di dalam menyelesaikan persoalan ini. Kami doakan untuk para ahli, para dokter, para perawat atau tim medis, peralatan-peralatan medis yang dipergunakan, obat-obat dan sebagainya. Termasuk saat ini di dalam mencoba untuk mencari vaksin untuk bisa melemahkan virus ini. Kami percaya ya Tuhan, hanya pertolongan Tuhanlah yang memampukan para ahli ini bisa menemukan vaksin yang dapat melumpuhkan virus corona ini. Kami hanya berharap ya Tuhan, kami terus akan mohon kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk memberikan hikmat dan juga kemampuan serta pertolongan bagi bangsa ini. Dan kami doakan masyarakat bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar mereka juga terus memiliki kesadaran untuk hidup disiplin, tertib, dan terlebih daripada itu kami semua bisa saling menolong satu dengan yang lain. Melalui kami bisa saling menjaga diri kami dan menjaga orang lain. Kami hanya mohon Tuhanlah yang menuntun untuk masyarakat, bangsa dan negara kami ini. Sehingga dengan demikian masalah ini segera terselesaikan. Dan kalaupun nanti kami juga harus mengalami satu kehidupan dengan pola new normal, kami juga mohon kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk kota Semarang ini, pemerintahannya, para pemimpinnya. Tuhan juga senantiasa berikan hikmat bagi mereka. Masyarakat kota Semarang ini juga Tuhan lindungi. Tuhan juga memberkatinya. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan kami mohon saudara-saudara kami yang saat ini yang berstatus sebagai pasien atau sebagai orang dalam pemantauan, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk pemimpin dan pemerintahan kota Semarang ini, dari wali kota sampai dengan RW dan RT. Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKJTU Semarang 3 ini, yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan persekutukan dalam persekutuan ini, yang dimana saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami memiliki kesehatian karena kami merasakan pergumulan kami sama. Oleh karena itu Tuhan, kami doakan juga untuk seluruh warga Jemaat GKJTU Semarang 3 ini dalam pergumulan mereka masing-masing dan juga di dalam mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup mereka. Kami doakan Tuhan untuk perekonomian mereka. Kami doakan ya Tuhan untuk kesehatan mereka. Kami doakan ya Tuhan untuk pekerjaan mereka. Kami doakan ya Tuhan untuk kesejahteraan mereka. Kami doakan ya Tuhan untuk warga jemaat yang saat ini mencari pekerjaan, saat ini yang sedang kena PHK, dirumahkan, atau mengalami penurunan jam kerja. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat. Kiranya Tuhan memberkati mereka.
Kami doakan untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan, ketentraman dalam hidup. Untuk anak-anak Tuhan yang masih studi dan mereka studi online di rumah masing-masing, juga Tuhan tetap berikan hikmat, kepandaian. Kami doakan juga para orang tua dalam membiayai studi anak-anaknya, Tuhan yang mencukupkan. Kami serahkan ya Tuhan untuk jemaat Tuhan GKJTU Semarang 3 ini. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupannya. Kami doakan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk Bapak Ibu Majelis Gereja, para fungsionaris gereja. Kami doakan juga untuk para tenaga gereja. Kami doakan juga ya Tuhan untuk para aktivis gereja, termasuk mereka yang mengiringi dalam ibadah-ibadah, mereka yang menjadi singer, termasuk juga mereka yang saat ini oleh karena kerinduannya dia mempersembahkan apa yang dimilikinya, kemampuannya, waktunya, sehingga kami bisa mengadakan rekaman, sehingga dengan rekaman ini saudara-saudara kami sama kami bisa ikut bersama-sama beribadah. Kami mohonkan berkat bagi mereka ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka dan juga keluarga mereka masing-masing, sehingga dengan demikian Tuhan mereka juga menjadi saluran berkat bagi samanya. Dan dengan demikian ya Tuhan, meskipun kami menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi kami tetap bisa saling menolong. Kami tetap peduli satu dengan yang lainnya. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap kebutuhan gereja Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan kami doakan ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, termasuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan di kota Semarang ini. Kiranya juga Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberitakan Injil, melayani setiap warga jemaat untuk dapat terus datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami doakan untuk MPH, Sinode dan departemen-departemennya yang ada. Kami doakan juga untuk MPH klasis dan komisi-komisi yang ada. Termasuk juga ya Tuhan untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia, di dalam juga melayani, memberitakan Injil. Tuhan juga memberkati. Itulah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar doa kami. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami ini dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa syukur dan doa permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai dasar landasan kita untuk memberikan persembahan, kita mau membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 292, Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan yang kedua, tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah
kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Allah memberkati untuk persembahan kami ini dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan pelayanan di tempat kami ini, di gereja kami ini Tuhan, GKJTU Jemaat Semarang 3. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini telah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Allah memberkati kehidupan mereka, Allah memberkati pekerjaan mereka, Allah memberkati usaha mereka. Biarlah mereka senantiasa diberkati karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini belum dapat memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Allah senantiasa memberkati di dalam kehidupannya, Allah senantiasa mengurapi di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk bendahara yang mengelola persembahan ini. Kiranya Allah memberkati, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kebijaksanaan di dalam mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami. Kiranya Allah memberkati kami, Allah memimpin kehidupan kami, Allah memimpin aktivitas kami di hari ini. Dan Tuhan, kami juga hendak mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengutus kita agar senantiasa memberitakan Injil-Nya dalam setiap dan segala keadaan. Dan Tuhan mengutus pada kita untuk menjadi saksi-saksinya dan melakukan perintahnya dengan setia. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 410 bait pertama. Tenanglah kini hatiku. Tuhan
seperti